Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngapunten Gus kula tanglet perkawis kata sanget tiyang utawi para yai ustad bahwasanya Allah niku lebih dekat daripada urat nadi. Lajeng misale kita niki ibadah utawi sholat, leres ta umpami kula niki menghadap pada diri saya sendiri. Allah ini lebih dekat dari urat nadi. Waktu kula sholat merenungkan Allah di situ juga. Makatan matur. Bismillahirrahmanirrahim. Jamaah rahimakumullah. Alhamdulillah, dalam kesempatan malam hari ini mohon maaf bulan kemarin mboten saged nggih ya. Wonten alasan napa kula nika? Oh, pas takbiran nggih hari raya nggih, ngapunten ingkang kuwadah. Bapak Ibu, untuk malam hari ini kita akan membahas surat Al-A'raf ayat 12, di mana di situ akan dibahas tentang bahayanya sifat, salah satu sifat yang tercela di dalam diri kita masing-masing manakala hal itu masih bercokol. Tatkala sifat ini nanti masih bercokol, selama itu kita tidak akan pernah bisa sampai pada Allah. Barang siapa saat di dunia belum bertemu Allah dan dia akan menghadapi satu kematian, maka sudah dipastikan tidak akan pernah mendapatkan satu pertolongan dari Allah. Wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu min qabli ayyatiyakumul adzab summa la tunsarun. Siapapun kita tatkala saat di dunia belum bisa bertemu Allah, terus sudah kedahuluan mati, summa la tunsarun, maka tidak akan pernah mendapatkan pertolongan dari Allah. Bon, iki Quran. Boten ngecap, boten gaen-gaen, muklason yo gak ngarang-ngarang, monggo ditingali piyambak. Surat Az-Zumar ayat 54 tadi. Tetapi yang kita bahas pada malam hari ini surat Al-A'raf ayat 12. Dalam tubuh kita ada satu sifat yang manakala sifat itu waktu di dunia belum panjenengan hilangkan alias masih bercokol, maka kita tidak akan pernah bisa bertemu Allah. Pertanyaannya, sifat apakah itu? Sifat apakah itu? Ini tidak keluar dari cerita mengapa iblis itu tidak mau menjalankan perintah Allah, tidak mau menjalankan perintah Allah, terus masih diberikan Allah satu kesempatan untuk bertobat, tetap iblis tidak mau.
Qala dawuh sapa Allah, ma mana'aka alla tasjuda id amartuka. Iblis, apa yang menjadikan kau tercegah alias tidak mau menjalankan perintahku? Perkara apa yang mencegah dirimu tidak mau melaksanakan perintahku? Bukannya perkaranya kau itu sujud menyembah terhadap Adam, bukan. Bukan perkara kau tunduk pada kesenangan dunia, bukan. Kuhadapkan perkara-perkara kenikmatan dunia, bukan perkaranya kau kusuruh untuk tunduk terhadap kesenangan dunia, bukan. Hei ruh, kau kuhadapkan istri, suami, anak, sandang pangan, papan. Wa zuyyina linnasi hubbus syahawah minan nisa wal banin wal qanatiril muqantarah. Bukan perkaranya kau saya suruh untuk tunduk sujud terhadap makhluk-makhluk iku ndak, tapi laksanakanlah perintahku. Loh, perintah yang mana? Perintah kalau kita di dunia ini bersinggungan dengan urusan dunia. Kalau kembali kepada kita, tidak diperintahkan untuk tunduk terhadap kesenangan dunia, enggak. Apa iblis yang menjadikan kau terhalang sehingga tidak menjalankan perintahku? Qala jawab sapa iblis, ana khairum minhu, saya itu lebih baik daripada Adam. Khalaqtani, jenengan dadekake ingsun minanar, dari api. Saya ini ya Allah lebih bagus daripada Adam, lebih bagus. Saya kau ciptakan dari api, wa khalaqtahu min tin, dan dia kau ciptakan dari tanah. Ayo bagus mana? Otomatis secara akal, Pak. Api geni, langat nggih. Lebih bagus api. Iku sebab kita milih nerimonya dengan akal. Sama. Di dunia kalau secara akal, kalau tidak kerja nggak makan. Pokoknya Pak, kesenangan dunia ini kalau menurut akal ya, harus mendarah mendaging dalam ruhaniyah. Harus. Ini kan tiupe nafsu. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Ditiupkanlah di dalam dada kita sebagai manusia tentang masalah duniawiyah ini supaya ruhaniyah itu menganggap segala-galanya. Akhirnya apa? Ya sudah. Itu sejarah kita memang. Sehingga kita baik jasmani maupun rohani bersandarnya hanya pada duniawiyah. Ini sejarah semua manusia loh Pak. Gak saya, gak jenengan. Pada saat itu melihat keadaan rohani umat manusia itu telah keluar dari jalur, bukan jasmani loh Pak. Jasmani sudah benar. Kita kerja,
kita cari makan untuk kebutuhan keluarga, anak istri kita, sudah benar. Disesuaikan dengan keahlian jenengan, disesuaikan dengan porsi kita. Jasmani ditaruh biasanya yang menjadi pedagang, petani, pejabat, apapun sesuai dengan porsi kita. Maklar, semuanya. Tapi Allah juga di situ mengingatkan, ad-dunya mata'ul ghurur. Ingat ya, kesenangan kehidupan yang bersinggungan dengan duniawiyah, kebutuhan itu adalah mata. Satu kesenangan bagi ruhaniyah al-ghurur yang sifatnya adalah menipu. Loh kok bisa Pak menipu? Kalau jasmani mboten Pak, kalau rohani itu menipu. Kok bisa menipu? Iya. Apapun, mohon maaf ya, yang kita sukai, kita senangi, kita cintai selain daripada Allah, berpisah betul? Berpisah. Tapi nafsu ingatlah, wazuyina, kau akan dibius seakan-akan ini kekal selamanya. Dibius Pak kita. Tapi Allah juga memberikan standar, memberikan peringatan. Jangan kau ikuti nafsu dalam dirimu. Sebab mata'ul ghurur itu semuanya nipumu. Tapi ingat, wal akhiratu khairu wa abqa. Ada suatu cinta yang kekal, suatu cinta yang abadi. Wal akhiratu khairu wa abqa. Yang kekal adalah bercintamu terhadap diriku. Bahasa syariat, kebutuhan akhirat itulah yang lebih kekal. Bapak Ibu, ternyata ikut tipuan roh, bukan tipuan jasad Pak. Sebab kebutuhan jasmani dengan rohani ini beda. Kalau kebutuhan jasmani ngelak, nggih, ngombe atas ngeten niki daharane jasmani. Napa roh niku nggih ngombe banyu ngeten niki? Mboten, Pak. Mboten. Napa ombenane roh? Apa carane roh wudu iku? Ya apa carane roh mandi iku? Ya apa carane roh dahar iku ya napa? Inna akramakum indallahi atqakum. Takwa ini sebagai makanan, minuman, apapun yang dibutuhkan ruhaniyah. Lah, miturut orang Indonesia nih ya. Kebutuhan itu ada dua, jasmani dan rohani. W.R. Supratman itu menetapkan ruhani itu nomor wahid. Bangunlah jiwanya, habis itu bangunlah badannya. Apa sesuatu yang untuk membangun jiwa, bangun ruh? Ya kebutuhan ruh itu. Pak, kebutuhan ruh. Kita tidak bisa keluar dari dari Al-Quran. Ada dasarnya. Ini. Arahkanlah, condongkanlah wajahnya ruh Allah ing Gusti Allah. Allah terhadap wajahnya Allah.
Wajahe roh iku sing ndi? Wajahe Allah iku sing ndi? Sik bingung umat Islam. Bagaimana gak bingung wong matane picek. Nggih ta? Kasari Gus. Iya nek gak dikasari ya. Kurang mantep jari Wak Polo. Kita itu Pak, kita itu manusia. Mohon maaf ya. Guyon lho bahasa kasar mau lho ya. Pun digawe temenan lah. Mboten estu mboten. Kita semua manusia itu ruhaniah punya mata, jasmani juga punya mata. Allah kasih mata jasmani ainul basariyah untuk bertemu makhluk. Allah kasih ainul basirah mata ruh atau sering kita sebut mata hati itu untuk menghadap Allah. Untuk bersaksi pada Allah. Asyhadu itu untuk menyaksikan Allah, untuk melihat Allah, untuk bertemu Allah. Bagaimana mungkin kita akan bisa bertemu Allah kalau tidak dikasih mata? Mata itu biasanya Pak ada di wajah, mboten di bokong. Paham ya? Matane kucing wonten bokong napa wonten ngarep niki? Wonten ngarep. Wis matane apa kewan sing ana mburi? Pun semrap? Wonten nah. Mesti ana ngarep. Walillahil masyriq wal maghrib fa ainama tuwallu fa thamma wajhullah, wajhi Allah. Endi wajhi Allah itu? Pun wajah roh iku Mbak ya, roh sampeyan kali kula. Asline niku asline. Dalam kondisi fitrah, dalam keadaan fitrah bagus. Berhubung ketika kita itu mulai akil balik, proses ini Pak, jenengan kali kula tidak jauh berbeda dengan Nabi Adam. Ulaika kal an'am balhum adol. Wajah roh sampen kali kula niki berantakan. Sampai di dalam Al-Quran mengatakan kal an'am, seperti hewan. Itu bukan wajah-wajah fisik Pak ya, mohon maaf, itu sifat. Termasuk sifat yang tertuang di dalam surat Al-A'raf ayat 12 tadi. Apa sebab iblis gak gelem menjalankan, tidak mau menjalankan perintah Allah? Jawabannya karena aba wastakbar wa kana minal kafirin. Takabur alias sombong. Sombong macam-macam alasannya Pak. Ada wong sombong karena dunyane, mohon maaf nggih, akhire rumangsa sugih. Ada wong sombong itu karena ilmunya, akhirnya merasa yang berilmu, merasa alim. Ada orang sombong karena ibadahnya, merasa lebih baik. Akhirnya kita merasa lebih baik, lebih soleh, lebih beribadah daripada orang lain. Loh, awas, hati-hati. Bukan sombong niku petita-petite mengkerik nang nggone perapatan senes niku. Sing kula maksud, sing dimaksud ayat di sini Al-A'raf 12 bukan itu. Kita sebagai perangkat nyuwun sewu nggih, sombong karena perangkate tak titeni kon ya, gawe lara atiku galak-gekno surat kan ya. Sombong merasa dirinya punya kewenangan. Iku wae sapa? Ayo tak takoki. Kewenangan iku wae sapa? Gusti Allah ta? Lah di situ loh. Kula nggih perangkat padha praskate. Lah, yang disebut takabur aba wastakbar itu bukan orang yang petete bukan, Mbak. Di dalam lubuk hati kita itu ada selelit yang sugih rumangsa luwih sugih ya, yang ngalim rumangsa lebih ngalim,
yang ahli ibadah rumangsa lebih apik daripada orang lah. Lah ini bahaya. Allah katakan yahjubuhum bi'ilmihim wa ibadatihim wa amwalihim. Kau akan kututupi dengan apa yang kau rumangsani itu dengan saya. Ruh itu nggak bisa untuk ketemu Allah, nggak bisa, tertutup dengan itu. Yes. Kembali kepada wajah roh. Tatkala kita masih muncul sifat sombong itu tadi Bapak Ibu, secara hakikat bukan syariat. Kalau syariat sampean tahu sendirilah. Wis kula mboten bahas niku, bukan wilayah saya. Wilayah saya sombong yang halus dalam diri, contoh saya tadi loh. Merasa ilmu yang disampaikan itu sumbernya dari saya, berarti saya sudah takabur. Otomatis Pak, hatiku merasa seperti itu, otomatis saya akan merasa lebih alim daripada jenengan. Kalau ini ku biarkan, gila Pak saya dengan kehormatan, kemanapun harus dihormati, harus dihormati. Kalau ndak, waduh, boten kadang wis ngoten niku mayoritas itu tadi tersiwak pola harga diri. Nggih terus pun contoh niku wae. Berarti wajahku iku gak wajah sing bagus. Bisa jadi wajahku memang dikatakan khayawan sing model apa terserah. Ulaika kal an'am, ngene bahasane. Wajahku kayak wajah kewan. Sifat ya Pak akhirnya. Ulaika kal an'am balhum adol. Ngeten. Mereka itu kal an'am seperti raja kaya. Tahu raja kaya nggih? Ya wis kuwi sing dik wingi riyaya iku ya. Riya besar. Balhum adol, bahkan lebih jelek. Wis. Iku sejarah sampean kali kula semua manusia tanpa kecuali. Wis. Untung jenengan durung sedo. Wis kenal kaya ngene iki. Akhirnya Gusti Allah nuruna Muhammad, huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Aku akan mengutus utusaku ke bumi ini dengan membawa petunjuk dan agama yang hak, dinul haq. Ternyata agama yang mengesahkan pada Allah. Mengesahkan. Walaupun tidak dengan bahasa Quran, bahasa Jawa. Yaiku sangkan paraning dumadi, itu bahasa Jawa Pak ya. Mengesahkan Allah. Tujuannya apa? Liyudhirahu ala dini kulli walau karihal musyrikun. Walaupun di tengah-tengah umat yang membenci kaum Muhammad, tetap sampaikan ini. Abot Pak nggih? Oh abot. Menyampaikan dinul haq niku, insya Allah Pak, saya ngalami sendiri. Mungkin 1 minggu lebih ini Pak nggih, sampean tidak tahu. Di dalam nomor saya itu dimasukilah seseorang yang gak suka mengatakan ajaran apa yang kusampaikan terhadap umat ini, dikatakan roti rasa tai. Satu. Nah, ini gak sepiro Pak, gak sepiro. Saya dipanggil anjing, dipanggil babi, gak bisa. Udah gak apa-apa. Rasulullah juga begitu dulu. Memang berat Pak, berat banget. Dan aku juga tidak menyalahkan, karena setiap diri manusia itu ada prosesnya.
Land mixer yang ada di musola jalur ini bisa dibesarkan yang di sini. Yang di sini, jangan yang ada di situ. Landnya, volume yang land dari YouTube ini bisa dibesarkan dikit. Suaranya wis rada entek. Pun. Pun. Sampun le. Surat Al-Hijr ayat 94 sampai 99. Bagaimana keluh kesah Rasulullah ketika saat menyampaikan dinul haq. Nek kula gak seberapa pawon dilokno ning WA mawon. Habis itu langsung kula telepon. Ini dari mana? Siapa? Di mana? Enggak ngaku. Ya udah, enggak apa-apa. Nah, saya disuruh untuk ke rumahnya. Kalau berani ke rumah saya, tak tanya mana tempatnya, siapa namanya, kan dikasih tahu. Ya papa no, ngaten. Pun. Rasulullah bagaimana di situ? Keluh kesahnya, dia tidak hanya dibenci, dihujat dengan bahasa-bahasa kotor, enggak. Bahkan Rasulullah juga ketika saat di kaum Quraisy, dia itu direncanakan oleh Abu Jahal, Abu Lahab untuk dibunuh. Di dalam kaum Taif, beliau itu dihantami kotorane unta, bahkan dengan batu. Wah, mboten mentolo lah Pak, kalau kita melihat itu gak mentolo. Wong saya mek di WA tok. Enteng nggih? Oh enteng. Di WA tok. Gak usah marah lah kau, gak usah. Itu wis memang resiko saya. Walaupun saya disebut anjing, disebut babi, gak ada masalah. Wong sebutan mawon. Pun. Tapi ajaran Rasulullah itu dinul haq itu bisa diterima oleh kita ini sehingga kita merasa rindu, merasa suka. Akhirnya sampai kapanpun kita nggak ada walai, nggak ada bosen-bosennya. Karena itu pengajaran rohaniah. Tapi ini akan ditolak bagi mereka yang hatinya tidak condong pada Allah. Mboten saged. Pun. Bapak Ibu, mana yang dikatakan wajah ruh itu? Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard. Itu kan di doa iftitah dibaca sebelum kita itu membaca Fatihah. Biasa lah ngoten Pak ya. Di si wajah kita yang harus menghadap kepada wajah lilladzi Allah itu mana? Bon. Sebelum kami membahas wajah Allah, kita akan membahas wajah kita sendiri. Wajahnya ruh adalah imanul haq. Guys, titik. Iman yang benar. Iman yang mana yang dikatakan iman yang benar? Iman yang hanya pada Allah fakot, Allah saja. Contoh. Nah ini kita dasari. Arahkanlah wajahmu, hai manusia, ruh itu Allah ing Gusti Allah. Kalau kita bicara iman, nyembahlah kau, berimanlah kau hanya pada Allah. Yang kedua, wajtanibu, dan jauhi wajahmu itu menghadap, mengimani terhadap at-tauhid. Niki wonten niki. Apa at-tauhid? Perkara selain Allah. Contoh Pak, contoh. Nggih, kasih contoh. Iman saya yang masih iman pada tauhid. Contoh. Siapapun panjenengan mesti mengatakan ini air. Nggih? Air. Enggak ada mengatakan itu bensin, enggak mungkin.
Niki saya bicara orang yang normal, oke? Orang normal. Nggak ada mengatakan itu minuman selain air, oke? Apa sifatnya air itu? Manakala diminum menyegarkan. Tatkala atiku duweni iman bahwasanya air makhluk ini bisa menyegarkan, segarnya itu dari air, maka saya dikatakan menyekutukan Allah. Berarti iman saya terhadap tauhid, bukan terhadap Allah. Ini konteks hakikat loh, nggih, bukan syariat. Kalau syariat akal memang ngomong. Kalau kau tidak minum ya gak mungkin segeri teko, gak mungkin akal bisa menerima. Iya ya, kok gak ngombe banyu ya gak segar. Makanya nafsu dalam diri kita dengan akal itu kongsi. Nafsu ngomong, akal ngomong ya sesuai dengan teorimu terhadap roh, seger itu datangnya dari air. Akhirnya dicerna sampai akal. Iya. Kalau tidak minum air ya gak merasakan seger. Hei nafsu, roh, berimano awakmu, seger itu datangnya dari makhluk yang berupa air. Lah, tatkala saya mengikuti bisikan nafsu seperti ini, maka saya secara sudut pandang hakikat telah teringgapi syirik khafi pada Allah. Saya telah menyekutukan Allah. Lah, mestinya yang benar bagaimana? Wajah sampeyan kali kula rupane iman harus ketemu madhep sambung pada wajah Allah ning jero banyu kuwi. Sebab Allah itu huwal awwal wal akhiru wadz-dzahiru wal Allah itu ya ning jero banyu ya ning jaba banyu, Pak. Itu loh wajah ya Allah yang Al-Qur'an mengatakan laisa kamitslihi syai'un. Enggak bisa kau serupakan dengan sesuatu. Lah ketika kau minum sonmu son, la yarawna li anfusihim syai'an. Jangan pernah menganggap seger itu datangi dari air. Yusyahiduna annal fa'ila huwallahu ta'ala. Jelas bahwasanya seger itu datangnya dari Allah subhanahu. Sebab kalau tidak ada Allah gak ada air dulur, gak ada dunia dan seisinya. Saged diterami nggih? Nah, nggih ngeten iki terus derek sebelah wau roti rasa tai bagi mereka. Tapi bagi wa minhum man hadanallah, ada dua golongan, Pak. Setelah Rasulullah menyampaikan ini, wa minhum man hadanallah, satu golongan mendapatkan hidayah dari Allah, menerima hidayah, akhirnya hatinya ayem. Ketika terus hatinya itu bertemu Allah di situ, ayem. Wa minhum man haqqat minadh dhalalah, tapi sebagian besar dia itu bersikukuh mengatakan seger itu datangnya dari air. Mengke nek gak cocok ambek awak takdir apa mesti marah-marah, Pak. Gak karena makhluk sing muncul. Jadi yang ku maksud wajah roh adalah imanul haq, iman yang benar. Iman yang hak, yang benar itu adalah iman yang hanya condong
jenengan iku pada Allah. Walaupun di dalam rukun iman ada 6. Amantu billahi wa malaikah. Ya, malaikat iku makhluk padha ambek banyu ngeten iki. Tapi imanmu itu madepi rohmu itu madep nang Allahnya pada diri makhluk. Paham ya? Ini maksudnya itu kita ditarik Allah untuk condong pada Allah. Iman kita hanya pada Allah. Lah iblis itu gak gelem, Pak. Karena apa? Karena akal. Yang dipakai itu akal. Yang dipakai akal. Akhirnya mohon maaf ya, iblis mengatakan, Adam, kau ngerti maknanya khuldi? Ya, kekal. Jikalau kau tidak makan buah khuldi, kau tidak kekal di surga. Tak gitu toh? Padahal Allah kebalikan ngomong. Dawe Allah kebalikan. Bila mana kau makan buah khuldi, kau akan kuusir dari surga. Berarti gak kekal. Ternyata ya iki Pak, buah khuldi iku sak temene ya kesenangan duniawiyah. Makhluk itu yang kita imani. Akhirnya Allah mengatakan, hubitat a'maluhum wa ma lahum min nasirin. Sebenarnya itu tidak ada satupun makhluk yang bisa menolong makhluk lain. Pertolongan itu datangnya hanya dari Allah. Wis, contoh nih Pak ya. Ning ngarepku iki ana rokok. Iki makhluk. Ana korean makhluk. Kula takok, korean rokok iki makhluk senes? Makhluk. Iki lho sifat asli nih, pun dijelaskan Allah. Pun dijelaskan Allah. Rokok ngomong, umpama rek korean apa? Korean itu lah. Namanya apa bahasa Indonesia korean itu? Korek api ya. Tolong bongen aku, sumetno aku. Rokok ngomong. Misalnya ngomong. Sampeyan jarno saged ngeten iki korean iku saged ngebong. Memberikan manfaat terhadap ada pihak ketiga, Pak. Inilah yang manusia tidak sadar. Kita beraktivitas apapun itu ada pihak ketiga. Allah. Ketika saat rokok iki mang pihak ketiga mundut ya, sampeyan tingali lah. Engko sampeyan ningali teng pundi ini, teng koreane apa teng pihak ketiga? Korean diangkat, disumet. Akal tak omongi, akal. Sing ngebong rokok sapa? Mesti jawab korek. Karena apa? Kalau tidak dikorek atau apa namanya itu geniningnya itu nggak mungkin akan terjadi. Tapi satu hal yang tidak manusia mengerti, perkara pihak ketiga tadi loh yang berperan ini tidak bisa dilihat oleh banyak manusia. Apa sebab? Karena mata hati kita tertutup oleh korean. Akhirnya nggak bisa melihat yang mengorek. Nyun sewu, sekalipun para nabi, para rasul, itu nggak bisa menolong terhadap umatnya. Kalau kita ngomong makhluk loh ya, ngomong makhluk. Maksudnya ketika Rasulullah itu memberikan syafaat terhadap umatnya, bukan maksudnya Rasulullah Muhammad makhluk itu bisa menolong. Karena Allah mengizini Nabi Muhammad untuk menolong terhadap, memberikan syafaat terhadap iku lho sing bener. Jadi ojo didelok makhluke. Nek sampai ningali makhluke mesti mujine ndewaknone.
menghambani terhadap makhluk. Ini yang Allah larang. Wastanibut taghut, adohno imanmu itu terhadap selain Allah. Aku tanya, Nabi Muhammad itu selain Allah apa? Senes, tah Allah. Selain Allah toh? Makhluk apa kholik? Kalau toh makhluk, kembalilah pada ajaran Rasulullah yang sesungguhnya. Apa ajaran Rasulullah? Jangan pernah kau menyembah, memuja, memuji aku, tapi sembahlah, pujalah, pujilah siapa yang aku sembah, siapa yang aku puji. Ditulis ning Quran kau pedhi, Pak. Alhamdulillah utawi sekabai pujalan puji iku mung kagungane ini Rasulullah, Pak. Muhammad mengarahkan itu, enggak menyuruh untuk memuja beliau. Bisa jelasan ini. Sebab sifatnya manusia makhluk la haula wala quwata illa billah. Wis balik kembali kepada pelajaran kita Al-A'raf 12. Kami pertegas takabur yang rumongso api ini bukan secara fisik, Pak. Bukan. Tapi secara rohani. Mana rohani? Contoh kula. Kula sugih. Kula niku rumangsa sing sugih kula. Mesti kula ngesorno jenengan sing di bawah saya. Rasa rumangsa saya sugih kaya itu bentuk takabur. Muncul nit ngoten mawon, iku sifat yang menghalangi kita pada Allah. Wis, iku teko donya, Pak ya. Jabatan saya kepala desa, 2 periode bisa. Lah nyun sewu, kula mawon tak gawe contoh. Lah di situ adalah sudah diterangkan amanah toh, amanah dari Allah toh. Wa Gusti Allah kabeh toh. Tapi nang saya HI kalau saya yang merasa menjadi kepala desa. Pangkat ini pangkatku mukhlason, bukan pangkatku Allah. Wis, akhirnya piye? Ya ikut takabur itu. Wis, kula niki wong ahli ibadah, Pak. Bendina sarungan putih, bajune putih. Wis ta. Saya ini kupluke iki mang sing putih rusuh, Pak Imam. Kok gak rusuh tak gawe dadi putih-putih. Bendina ben waktu ana musala, ana masjid, ngimami pisan. Teko dhisik dhewe. Teko awal-awal. Wis ta. Umume wong mesti mengatakan oh mukhlason saleh. Lah ngoten nggih. Saleh. Bagus. Pandangan menungso. Pandangan manusia. Tapi pandangan Allah engkau sik. Lah kula niku rumangsa ahli ibadah, al-ubad, ahli ibadah. Ahli ibadah. Ahli ibadah. Lah saya ketika di hati merasa ahli ibadah, mesti ketika sholat ono wong ngamen. Wah ngono. Wae maghrib ngamen, kok salat apa piye? Lah ngene to. Iku luwih apik aku katimbang wong ngamen. Muncul rumangsa luwih apik dalam hal ahli ibadah pada Allah, itu sudah termasuk takabur, Pak. Alus nggih? Apa sebab di dalam hatiku itu kok ya teringgap takabur, sifat yang menjadikan hijab hatiku pada Allah? Karena saya melihat makhluknya satu sisi. Yang kedua, saya tidak mau menerima ajaran Rasulullah di jalur dinul haq.
Akhirnya otomatis dong saya mengatakan pelajaranmu itu roti rasa tai bagi saya. Bagi saya. Tapi bagi jenengan yang sudah hatinya menerima ajaran Rasulullah dinul haq itu, roti ya rasa keju tambahan. Karena ya kadang panganane Pak. Jadi mboten bosen-bosen nih. Bagaimana Allah mengatakan di dalam Al-Quran bagi mereka yang menolak? Wa asoina bahasa nih. Sami'na wa asoina. Udah gedingi apa ya? Benci, mengkhianati kebenaran itu atau apa ya? Dia memang benar mengatakan roti rasa tai itu sudah benar bagi dia. Memang nunjem Pak ningati Pak, nunjem, estu nunjem, lorok. Karena di dalam hati kita ada penyakit Pak. Obat yang diberikan Allah, oke, karena hati kita ada penyakit, mesti sakit dulu. Tetapi kalau kita tetap menerimanya walaupun sakit, sakitnya akan sembuh, nantinya tidak akan terasa sakit. Yang asalnya kita mengatakan roti rasa tai, sekarang roti rasa keju. Penak ini. Sama dengan alkohol ini loh Pak. Sampai letakkan di tangan sampean kalau jatuh, perih banget. Tapi kalau tidak ada jatuhnya, dingin kita rasa. Sama ajaran yang kusampaikan dinul haq ini di tengah masyarakat. Saya tinggalin lah sing gak suka atine nebyak-nebyak ngaji taek kejeron dari mana gak tahu nyemplung kok roh nek jero lah ngono. Mboten saged Pak. Pun niki pun golongan kula niku pun ngomong ning Quran niku ngoten. Ada dua, wa minhum man hadanallah wa minhum man haqqat minadolalah. Ada dua golongan ketika saat kebenaran itu disampaikan pasti terjadi seperti itu. Tapi tolong kita semuanya dulunya prosesnya juga menolak. Ingat, karena proses kita itu hati kita fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Ono penyakit Pak. Ketika saat obat ditekakna Allah, maka itu sebagai asyifa, sebagai pengobatan, sebagai obat sing kanggo marasno ati sampean. Lapun kembali kepada sifat takabur. Piye caranya? Bagaimana caranya kita menghilangkan sifat takabur yang di situ Allah katakan sebagai hijab kita? Caranya mudah sekali nek purun. Kembali pada keterangan Al-Quran, ada dua syarat untuk menghilangkan takabur itu. Apa? Wadkur isma rabbika bukrata wa asila. Mulai esok sampai sore Bapak, ketika kita jasad kerja, wa minal laili fasjud lahu fasabbihu lailan tawilan. Malam pun juga begitu, lakukanlah dzikir sadar diri. Dzikir sadar diri ku ya apa? Saelingku dzikir itu ya la ilaha illallah. Terus Allah 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 jari dengan siri. Ya. Tapi iki ono dzikir sadar diri. Apa sih maknanya dzikir? Adzikru. Adzikru. Itu lah bahasa Arab toh Pak. Artinya kan ingat. Wong Jawa eling. Iku secara lugat. Secara istilah ruhaniyah hati jenengan iku sadar dan menyadari bahwasanya semua apa yang muncul pada diri kita dan di luar diri kita itu ada sang penggerak. Kita nyadari ada sang penggerak. Siapa?
Ya Allah itu. Lah di mana? Di dalam dan di luar dirimu. Hati tatkala sadar dan yakin kalau ada Allah yang menggerakkan ini, itulah yang disebut zikir. Boten harus diucapkan Allah, boten. Boten harus diucapkan la ilaha illallah, tidak harus. Tapi nggih, pesenku nek sampean di undang tahlil, yo jok meneng ae. Sadar diri, aku jare Gus sadar sak temene dzikir sadar diri. Kau kabeh iki sing anune Allah kabeh, meneng kabeh wong 40. Ya boleh tabrakan kalih aturan syariat. Yo jok ngono dulur. Ya syariate dinggo, ya ngucap la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan selain Allah. Itu asline dudono bisi. Hei, ora ana pangeran kejaba Allah sing agawi. Ora ana pangeran kejaba Gusti Allah sing ngucapno iki. Ora ana pangeran kejaba Allah sing nyapo-nyapo kabeh. Kok kula angsal, Pak? Mboten tabrakan ambek syariat. Wong dzikir iku takjak dzikir ngene. Tidak hanya la ilaha illallah, harus ditegasno. Tidak ada Tuhan yang bisa mendikirkan kita kejaba Allah. Ora ono pangeran sing iso nekakno awak dhewe ning kene kejaba Allah. Umpama ditambahi ngono mboten kisru ah. Kisru. Lah iku sampean maknani di dalam hati sampean dhewe. Aku ora iso ambekan napas, ora iso mlebu metu apabila tidak digerakkan Allah. Berarti tidak ada Tuhan yang bisa menggerakkan napas kecuali Allah. Itu loh aslinya maksudnya ada di situ. Tapi ya didem ning ati. Lesan ngucap la ilaha illallah, ati gerai maksudnya la ilaha illallah iku. Niku lho maksudnya sadar diri. Dzikir sadar diri. Kata Al-Quran, Allah mengatakan Muhammad lakukan hal itu mulai pagi sampai sore, juga malam sampai panjang. Jari wong kota, Pak, kapan kerjane? Nek dzikir terus ngono. Hei, dulur, iku dilakoni ing dalam waktu kerja yoan. Sebab sing nglakoni iku ati roh, bukan jasad. Jasad ya nyambut gawe, wis nyambut gawe. Rohmu iku madhep nang Allah terus ning kono. Angel. Ngene iki kaken alasan, Pak. Asline iku moh. Kaken alasan. Memang awalnya kita ngomong gampang, laku angel. Tapi nek jenengan kali kula purun gal sedidik terus. Aku yakin angel dadi gampang. Kulo yakin, Pak. Nanti tanpa disengaja sambung dewe sampai iki. Sambung dewe. Jadi maksudnya sambung dewe gitu ya. Karena sudah terlatih. Iku gak usah sampean rencanakan sudah muncul sendiri. Sampean ngertos tiang latah nih. Latah. Yang wong wedok latah niku. Lho nggih, wong latah niku walaupun gak sampai ucap kelatahane, getak otetik kari ndelok latahe apa? Ana kontrole jaran. Lah ngoten nggih. Macem-macem wong latah gak lanang gak wedok. Iku dengan sendirinya lho ngoten nggih. Masalahe warga kula nggih ngoten, ana sing latah. Niku nek masuk nek mlebu nang anu mesti kula gudha, Pak. Kula gudha. Tiang jaler niku. Tiang. Meniku kula sogok bangkeane ngono. Ngomongin apa wis mboten pawantes kula ngomong. Wis gak tak tirokno. Mboten kula mboten meso mboten. Wis. Lah apa kok ngono karena sudah terbiasa. Gak sadar, Pak. Mari ngene langsung ditapuki cangkeme. Ditapuki dhewe. Pergawe ngomong elek masalahe. Bun, sama Pak, kita kalau gelem melatih, lihat surat Al-Ahzab. Mengapa ayatnya mengatakan
Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsiron. Kongkon perbanyak iku sebab kita itu ngelatih. Zikrullah qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Waktu berdirimu kerja, buatlah berzikir. Waktu dirimu rukuk, buatlah kau berzikir. Waktu dirimu duduk entah apapun aktifnya, buatlah hatimu berzikir. Waktu kamu berbaring, wa ala junubihim, berbaring. Masalah zikir ambek lungguh jenengan yang sudah umur swidak 70 nek gak senden ngoten wis dengkeki kumat ambek berbaring Pak ben bablas pisan. Gak apa-apa, mboten diwajibno harus duduk kuwi kholwat zikir, endak. Lan jenengan geger niki sakit, umurnya sudah banyak, yo dengan berbaring sambil baca tasbih. Wis diumetno tasbih iki, atine ngerasa nang jerone tasbih. Pun keturun ya wis. Pun itu caranya jenengan untuk berseni takabur. Simple nggih? Wis. Cara mau saya kasih tahu takabur yang bagaimana, terus solusinya bagaimana untuk menghilangkan takabur dalam hati jenengan. Itu tadi pagi sampai sore, malam pun juga yang panjang, gunakan hatimu berzikir. Zikir yang kumaksud adalah zikir sadar diri. Pun itu yang bisa kami sampaikan. Mungkin kita masuk pada sesi tanya jawab. Monggo ada yang tangklet kula aturi. Iki ono pertanyaan ekstrim ya. Jikalau tidak ada zikir itu berarti kita ibadah secara syariat itu enggak diterima ya? Iki kan pertanyaan. Jawab saya ada dua kacamata, tidak satu kacamata. Kacamata pertama secara syariat miturut, mohon maaf ya, ijma' qiyas mufakat ulama, insya Allah muga-muga diterima. Nggih, insya Allah lah ngoten nah. Sing penting syarat rukunnya sah lah gitu nggih. Wis syariat insya Allah iku urusannya Allah. Pun yang kedua dibuka di dalam surat Al-Maidah ayat 27 kalau nggak salah, saya agak lupa. Surat Maidah ayat 17. Kalau nggak 17, 29, insya Allah 17. Di situ dikatakan pudulane ayat ngeten. Innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Awalnya gini. Ayat itu mengulas tentang amaliyah yang dilakukan oleh Qabil dan Habil. Antara Qabil dan Habil, mana pengorbanannya, mana amaliyahnya yang diterima oleh Allah? Ternyata adalah amaliyahnya Habil, bukan Qabil. Innama yataqabbalullah, angin pestingi sak temene sesungguhnya Allah itu hanya menerima amaliyah atau ibadah dari sumbernya muttaqin. Wis. Iki boleh aku buka kitab hikam belian Yohan. Saged kula gosok nggih niki. Oh enak kene iku papane iku wis gak bergerak nggih. Innama yataqab
Wallahu minal muttaqin. Leres surat apa mau? Al-Maidah 27. Husnul a'mali nata iju husnul akhwali min qalbin zahidin. Husnul a'mali nata iju husnil akhwali. Pun iki ning hikam. Sesungguhnya Allah hanya akan menerima ibadah atau pengorbanan yang pengorbanan itu datangnya dari minal muttaqin, orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa itu tentunya orang yang hanya beriman pada Allah. Saya tarik dari kacamata hakikat, ruhaniyah sampai dikatakan takwa, condongnya menyang Allah tadi. Saya berdiri, hatimu condong yang mendirikan, yaitu hidup dalam diri jenengan. Sehingga enggak ada pengakuan, aku berdiri sebab diriku sendiri bisa berdiri. Enggak. Karena Allah. Rukuk, aku bisa rukuk. Hatimu itu merasakan kehadiran Allah yang merukukkan. Husnul a'mal, bagusnya laku jasad syariat iki di mata Allah, itu tergantung buah dari bagusnya akhwal rohani di mata Allah. Akhwal keadaan ruhaniyah sampai niki nang Allah iku piye? Nah iki yang dikatakan husnil akhwal, bagusnya ruhaniyah sampai datang Allah iku mingkol bin zahidin, hati yang condong, hati yang hanya beriman pada Allah, hati ditetapkan keallahannya yang kita imani, yang segala-galanya. Manakala itu dilakukan seseorang yang hatinya condong pada Allah, inilah maksudnya muttaqin. Ilmu, amal, istiqomah, itu takwa. Wis sampean jawab dewi. Jawab kula ngeten. Manakala lakune jasmani ibadah, kalau keadaan rohani sampai condongnya hanya pada Allah, mesti diterima. Kebalikan, manakala laku jasmani kita ibadah, hati itu tidak muttaqin, berarti apa? Min qalbin raghibin, hati yang condong pada Allah. Tergantung Pak, hati yang condong pada selain Allah, maksud saya tergantung penggawean saya. Kalau saya makelaran wedhus, dodolan wedhus di pasar, Allahu Akbar, ya apa wedhusku, mesti ngono. Karena mingkol bin rohibin itu adalah selain Allah. Nah, ketepatan saya menjadi kepala desa, Allahu Akbar, wah, mesti iling Pak, mang apa maneh nang ngene kantor mang oleh fee 20 juta, wah, tak kaya apa ya iku kok. Ngoten iki umpama wis hati kita nggak bisa Pak, terus eling Allah mboten saged. Kalau yang menggerakkan kita Allah mboten saged.
Hati kita mesti condongnya kepada selain kalau mingkol bin rohibin. Makanya jangan heran jenengan kali kula salat kelingan sakliyane Allah iku wis biasa, sudah biasa. Banget gitu. Seperti itu. Pertanyaan saya, sampai kapankah kita sholat seperti itu? Ini sebetulnya pertanyaan besar tengah umat Islam loh Pak ya. Tapi di situ jarang dibahas. Saya nggak habis pikir. Kasihan umat-umat ini Pak. Sungguh kasihan. Siapa yang bertanggung jawab nanti? Ketika sudah meninggal dunia. Ingat di dalam surat Az-Zumar tadi ya, ayat 54. Wa anibu wes ndang lekaso bali nang pangeranmu. Wa aslimu lahu dan berpasrah diri padamu, pada Tuhanmu. Mingkobli ayatiyakumul adab, kembalimu sebelum kedatangan kemati. Itu Sri ndang mulya olehmu minggat gendaan ambek wong liya. Bojomu sing sah omah ngenteni. Lha ngono lho gampangane. Ojo sampak awakmu balik ngenteni mati lho maksude gampangane ngomong ngoten. Sebab jikalau kau kembalimu pada Allah sesudah kematian, tsumma tunsorun. Gak percaya wong-wong iki. Iki duduk omongane muklason iki. Omongane dawuhe Allah. Wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu min qabli tiyakumul ngadabhu summa la tun sorun. Lah ora percaya. Wis ndang baliyo nang pangeranmu, pasrah nang pangeranmu. Engko sing nemokno awakmu nang pangeranmu ya pangeranmu, sing nyucekno takabur ya pangeranmu. Pokoke lakonono apa sing diomong klason. Paham? Min qabli ayatiyakumul adab, tak elingno balimu nang aku iki cara Allah sadurunge kau kedatangan adab kemati. Jikalau kau nggak mau terus kui mati ya sumalatun sorun, rasakno nggak ono, tidak akan mendapatkan pertolong. Wis ayat ini bersamaan dengan satu paralel dengan surat Al-A'raf ayat berapa, 72 atau Al-Isra. Yalah. Barang siapa saat di dunia mata hatinya buta pada Allah sebab ketutupan takabur dan macam-macam, dia meninggal maka di akhirat juga buta. Wa adallu sabila, sama. Ya wis sampean pikir dhewe, sampean ngenget sendiri. Jadi jawabannya Mbah, miturut pandangan hakikat jelas ditolak. Saya tidak memandang dari syariat loh Pak nggih. Secara hakikat ditolak karena keadaan ruhaniah kita tidak menyembah Allah tapi menyembah selain. Lesan mengatakan Allah, Allahu Akbar, hati saya wedus tadi lo ya, berarti saya nyembah wedus. Lah motivasi saya, sampai kapan kita seperti ini? Solusinya lah sudah diberikan Allah. Caranya untuk tidak seperti ini, wis tapa jenengan kalau sudah tahu rasanya nikmat sholat ketemu Allah, ya Allah bojo sampean ayune kaya apa, kalah. Estu dunya sampean iki sugih kaya apa, gak ono saamput-ampute.
nggak bisa kau bandingkan dengan dunia. Bahkan Imam Ghazali mengatakan tentang masalah bertemu Allah di dalam Ikhya, ya toh. Dunya saisine dadi inten lho ya. Wek sampean dhewe, dunya niki lho, kau pedhe dadi inten wek sampean dhewe. Kalah. Dengan apa? Dengan pertemuanmu dengan Allah. Ya orang ngomong rego lho ya. Ngomong rego kalah. Lho kok bisa? Ini. Oke. Niki bendina dunya saisine dadi inten sampean butuhno gawe foya-foya, gawe tuku omah, digawe tuku wis mangan. Katakanlah jenengan ngentekno iki umur sampean diperpanjang sampai entek. Pirang ewu tahun wis terserah. 100 tahun, oke 100 tahun. 100.000 tahun maksudnya. Sampai umuri 100.000 tahun. Nek wis habis 100.000 tahun jenengan mati. Sing Allah ketemu Allah tadi. Khalidina fiha abada. Selawas lawasi. Ya wis, ini loh maksudnya. Apa mungkin dunia saisine iku dadi inten wek sampean dhewe? Ya gak mungkin. Iku paribasan, itu perumpamaan, Pak. Sugiya kaya apa kita, dura kaya apa, tinggiya kaya apa jabatan kita, pada akhirnya ditinggalkan. Ingat wong Jawa ngomong bejo sing eling. Bejo sing eling maksudnya datang Allah. Yang kedua, ning dunya iki awak dhewe hanya mampir ngombe. Duwilu artinya 100 tahun Pak wonten longko sakniki longko. Jenengan mbah pinten mbah? Mboten umure pun 80. Oh kelahiran 42. Aku dikon jumlah. Nggih, pun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngapunten Gus kula tanglet perkawis kata sanget tiyang utawi para yai ustad bahwasanya Allah niku lebih dekat daripada urat nadi. Lajeng misale kita niki ibadah utawi sholat, leres ta umpami kula niki menghadap pada diri saya sendiri. Lanjut. Allah ini lebih dekat dari urat nadi. Waktu kula sholat merenungkan Allah di situ juga. Makatan maturun. Kula dadi kiai gak tau mlebu penjara. Cerita keadaan yang penjara sah napa mboten? Mboten sah. Mboten sah. Masalahnya saya belum pernah masuk penjara. Kalau saya jadi dai bicara tentang masalah di dalam penjara, kalau saya sudah pernah masuk penjara sah karena sudah tahu isi di dalam penjara. Gampangannya cerita tapi melakukan sebelumnya itu. Bagaimana kita bicara tentang surga, mau kita nggak pernah masuk surga. Bagaimana benar kita cerita tentang neraka, kalau kita nggak pernah masuk neraka. Kira-kira sanepoku niku paham mboten jenengan? Padha mek ngene lho dulur. Apa mungkin ya wong wuta iku bisa nuntun wong wuta liya nang tujuan? Nggak mungkin. Saya buta, terus mbae buta, ngongkon kula, aku terno nang bangsal ya. Oh nggih mbah, monggo, tak terke.
Bisa nyampe ke bangsal Pak? Nggak bisa. Artinya apa Pak? Yang membimbing kita, yang mengarahkan kita, itu hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kembali kepada pertanyaan tadi. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Kata di antara kita itu mengatakan Allah itu lebih dekat daripada urat nadi. Terus bagaimana kalau ketika aku sholat ini menghadap diri saya sendiri? Yang perlu kami tanyakan, diri saya sendiri itu siapa? Diri saya sendiri makhluk, apa diri saya sendiri Allah? Inilah kahanan takholi dengan tajali. Kalau diri saya sendiri Allah, benar sudah. Dan diri sendiri Allah itu akan muncul dalam diri jenengan manakala sudah kefanaan diri kita makhluk. Itu syarat. Makanya nafi isbat itu ada di situ. Wis, gini Pak, logikanya gini ya. Kita semua percaya kalau kita itu asal muasalnya tidak ada. Adanya kita diadakan oleh yang ada, yaitu Allah. Akhirnya kita merasa ada. Sepanjang kita masih merasa ada, kita manusia maksudnya ya, jangan harap akan tahu yang ada. Sebab syarat mutlak wajib harga mati, nyatanya yang ada sesungguhnya itu kita harus kembali kepada asal kita. Asal kita tidak ada, maka kita harus kembali merasa tidak ada. Kalau kita yang tidak ada sudah kembali pada yang tidak ada, asal kita, maka nyatalah yang ada Allah. Makanya sembahlah aku, jangan kau sembah namaku, jangan kau sembah sifat dan zatku, sembahlah aku. Inilah yang dimaksud di dalam surat Al-Anbiya ayat 25. Muhammad, aku tidak akan mengutus utusan sebelummu dan termasuk dirimu kecuali kau harus mengemban wahyu intiku, inti wahyu dariku ini terhadap umatmu. Apa inti wahyunya? La ilaha illa ana, bukan la ilaha illa anta, bukan la ilaha illa huwa, bukan la ilaha illallah. Ana. Al-Anbiya 25. Artinya apa Pak? Jelasno iki terhadap umatmu, suruh nyembah nang aku, anak aku Allah. Di situ maksudnya kalau kita jelaskan nih, fa'budun, ajaan mereka menyembah aku, ngono Allah itu. Berarti maksudnya ya apa? Sembahlah dirimu sendiri. Dirimu sopo? Allah, maksudnya bukan hamba. Tapi bisanya muncul Allah dalam dirimu kalau dirimu itu hamba sudah fana, sudah tidak berlaku. Otomatis wa anibu, baliyo kuwi nang pangeranmu, asalmu nggak ada, balik tidak ada. Kalau kau sudah balik ke tidak ada asalmu, maka nyatalah yang ada, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya bukan perkaranya yang tidak ada bisa melihat yang ada, bukan perkaranya yang tidak ada asalnya itu bisa ketemu yang ada, bukan. Apa mungkin perkara yang tidak ada bisa melihat yang ada? Gak mungkin.
Yang bisa melihat yang ada sendiri. Paham maksud saya? Makanya benar Bapak tadi mengatakan menyembah diri sendiri. Sendiri tajalli, sendirinya Allah sendiri. Tapi lantas jangan dimaknani Allah nyembah Allah. Loh, kok aneh? Allah kok nyembah Allah? Betul. Jadi maksudnya disebut fa'budu hada apa? Ani budullah niku wau. Arahkanlah wajah ruhmu terhadap wajah Allah. Wajah Allah iku ndi? Ya urip iku. Sambungno rasa iman ning atimu menyang urip. Ngene iki maksudnya menghadapkan. Berarti itulah nyembah yang sebenarnya. Paham nggih? Nggih. Ada lagi? Niku wingking di belakang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya tanyakan masalah kita menghadapi anak kecil secara hakikat. Kalau kita menghadapi anak kecil, padahal anak kecil itu kehendak Allah. Suatu contoh, anak kecil itu merusak tanaman-tanaman atau bunga-bunga kita. Terus bagaimana caranya kita menghadapi anak kecil itu secara hakikat? Apakah dibiarkan, apakah gimana? Maksudnya di situ sudah Gini, itu gak jauh berbeda ketika kita melihat kemungkaran secara syariat. Ono wong tukaran misalnya, atau orang berbuat maksiat diilingno apa ora. Lah ngene lho. Bagaimana pandang sudut hakikat kita bertindak? Niku mengke itu nanti melihat warid di dalam hati jenengan. Diperintahkan Allah untuk mengingatkan atau tidak? Jenengan mesti ngerujuk ning manah. Ada ning manah itu ada perintah ilingno. Ada perintah diemo, itu ada Pak. Gak langsung kita itu seketika dengan sifat basariyah karena gak pantas langsung dilingno, langsung diilok-ilokno. Mboten. Mesti ngerujuk nang manah sampean iku ahli suhud. Berpikir 1000 kali sebelum bertindak. Artinya mesti jenengan teng mriki iki dibisiki warid elingno atau tidak, itu mesti kita nunggu komando. Sebab ahli suhud itu Pak Bu, Allah pasti meletakkan waridnya untuk membimbing kita supaya tidak jauh dari Allah, supaya tidak mudah melalaikan pada Allah. Itu tugas warid itu di situ. Sehingga ketika ada anak kecil itu nunggu warid. Kalau kita proses Pak ya, anak kecil ngerusak kembang, kalau nggak ada Allah ya nggak mungkin toh Pak ya. Anak itu bisa ujuk-ujuk merusak. Kalau kita berpedoman seperti ini, mungkin diwadani ambek syariat. Tahu diwadani ya? Anak dijarno ae, lah iku diwadani. Akhirnya gap, jadi fitnah. Tetap kita ahli suhud merujuk terhadap Allah warid ini. Kita sudah tahu prosesnya itu, anak itu tidak akan pernah melakukan pengerusakan manakala tidak digerakkan Allah. Ahli suhud itu di situ. Beda dengan ahli hijab, nggak pernah melibatkan Allahnya
yang melakukan. Mesti makhluknya yang kita tuduh, kita imani ku makhluknya. Jadi Pak, nunggu warid dalam hati jenengan. Ahli syuhud itu ngoten. Nggih, ada lagi. Niki pertanyaan tinggal satu orang nggih, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngapunten kaderengipun Gus. Dalam derek tanggle sesuai ingkang jenengan terangaken kalau dalil-dalil Al-Qur'an niki terus teran ngapunten nggih. Napa menawi sampun nyepeng dinul haq kados mekaten ansal nilaraken secara syariah kados nggih rukun Islam ingkang mekaten nggih. Dados namung nglampahi jalur dinul haq ninggalaken syariat. Ngapunten, matur sembah nuwun. Pertanyaannya iki luar biasa, sama dengan jenengan wau gitu ya. Pertanyaan gini, tadi kan bahasa Jawa tak Indonesiakan, jadi yang di luar itu paham. Apakah boleh kami meninggalkan hukum syariat, ya, hukum syariat, dan kita fokus menjalankan ajaran dinul haq saja? Bon. Sebelum saya jawab, perlu kami dasari dulu, hukum syariat itu menghukumi jasmani, ya, hablum minan nas. Hukum dinul haq, hakikat itu menghukumi rohani. Makanya mengapa syariat itu harus ditegakkan? Hablum minan nas, sesama umat Islam itu biar bener, gak oleh nyolong yo gak nyolong, kan dilarang itu. Kalau kita tinggalkan kan apapun kita ambil. Pelemnya siapa? Pelemnya Allah. Lah gitu ya. Hukum syariat ditegakkan itu supaya antara sesama manusia hablum minan nas itu terjaga. Hadis Rasulullah, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Saya diutus, tidak akan pernah diutus ke bumi ini kecuali untuk menyempurnakan akhlak manusia. Akhlak istimaiyah jasmani syariat, akhlak ilahiyah rohani hakikat. Dari pertanyaan tadi saya katakan boleh, manakala sistem sampean itu sistem majedubun, sistemnya orang jadab. Mesti dimasukkan Allah di dalam makom khos, di mana akal sampean ini sudah enggak fungsi. Paham? Khos iku akal sudah enggak iso dijak ngomong, Pak. Dalam kitab dikatakan majnun. Majnun ini wong gendeng. Yuk, dari mana? Jawabannya gak dari pasar. Sapiku manak pitu. Jawabnya ngono. Lah wis gak nyambung to, Pak, antara pertanyaan dengan jawaban. Biasanya wong jadab iku mboten ngamuk-ngamuk mboten, Pak. Mboten. Karena sifat basariahnya itu baik secara akliyah maupun secara ruhaniyah total jenderal dihapus Allah. Jadi mohon maaf kadang-kadang juga nguyuh sak nggon-nggon. Anak kemanten teko nguyuh ngarepe ngene. Gak duwe izin, umumnya gak di akal. Akalnya gak fungsi, ya eneng akalnya tapi tidak berfungsi.
iku majedub monggo. Tapi kalau mengikuti, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah wasilun. Nah, ini wasilun itu diletakkan Allah di dalam makom khawasul khawas. Nek tadi khos, iki khawasul khos. Artinya apa? Hati jenengan ini ruhaniyah tidak bisa dipengaruhi oleh nafsu lewat harta benda, kesenangan dunia, tidak. Walaupun jenengan sogeh, walaupun jenengan orang pangkat, walaupun jenengan ahli ibadah, walaupun apapun, tidak bisa. Karena jenengan itu laksana seperti ikan yang hidup di air asin, di laut. Tiap hari campur dirinya dengan air asin, tapi rasa dagingnya tidak terasa asin. Kalau kami masukkan di dalam golongan wasilun, dawuh Rasulullah ini, sallu kama ra'aitumuni usolli. Lakonono hukum syariat dadekno hakikat supaya bisa makrifat pada Allah. Kula wangsuli melih, kula ulangi melih. Jagalah hukum syariat dengan hukum hakikat, jadikanlah hukum syariat menjadi hukum hakikat untuk bisa makrifat pada ya apa? Gini, di dalam hukum syariat itu ada dua, namun larangan dan perintah. Ketika berlakunya hukum itu, hati sampean melaksanakan rohaniyah itu dinul haq, melaksanakan hukum dinul haq. Tandanya bagaimana? Anda tidak merasa diri Anda yang melakukan, tapi yang terjadi pada diri Anda itu hanya Allah yang melakukan. Jadi menetapkan akunya Allah yang melakukan, bukan akunya makhluk yang melakukan. Itu ada di dalam hati jenengan, bukan di lisan. Kalau di lisan bahaya, Pak. Allah sing sembayang, Allah sing ngombe, Allah sing makan, Allah sing. Ini nanti didengarkan mereka yang tidak paham, mesti menjadi fitnah. Itu pasti. Makanya biar gak jadi fitnah, saya jelaskan kedudukannya. Jadi yang dimaksud aku Allah itu hidup yang ada dalam dirimu yang berkalam. Setelah dirimu fana, setelah dirimu itu sudah tidak berlaku, dirimu hamba. Inilah laku syariat jadi hakikat supaya bisa ma'rifat datang Allah. Otomatis ma'rifat itu. Sebab dikatakan ma'rifat la yarawna li anfusihim syai'an. Anda sudah tidak merasa meyakini kalau perkara yang muncul itu dari diri Anda. Justru di dalam diri Anda itu meyakini yang muncul kabeh itu semuanya itu datangnya dari Allah. Lihat, la haula wala quwata illa billah. Tidak ada upaya, tidak ada kondisi apapun, tidak ada kekuatan apapun, kecuali semuanya datangnya dari iki sering kita woco, Pak, tapi orang genah.
Sering kita baca, tapi nggak genah maksudnya. Artinya kita tidak ngamalke. Nek lesan ngamalno, tapi roh kita yang tidak pernah ngamalke. Inilah yang kusayangkan. Nggih? Jadi di situ jawaban saya ada dua Bapak, boleh dan tidak sesuai alasannya masing-masing. Itulah apa yang telah kita terima, sekelumit atau setetes ilmu dari Allah di lautan. Semoga menjadi satu ilmu yang barokah, manfaat terhadap diri kita pribadi dan keluarga kita. Ila yaumil qiyamah. Lahumul Fatihah. Alhamdulillah telah kita simak bersama-sama kajian dari Gus Mukhlason Rosid, pengasuh Pondok Pesantren Miftahul Ulum Jaya Baru, yang tepatnya berada di Dusun Gelonggongan, Desa Sumbertebu, Kecamatan Bangsal, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur. Kajian-kajian dari beliau fokus pada ilmu tauhid dan tasawuf. Semoga kajian-kajian dari beliau bisa bermanfaat dan membawa keberkahan kepada kita semuanya di dunia dan akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.